Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Dela Putri dari kelas 12 MIPA 4. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya. Tema kali ini adalah fluida dinamis. Yang pertama ada pokok bahasan, yaitu yang pertama itu fluida ideal, yang kedua persamaan kontinuitas, yang ketiga asas Bernoulli. Yang pertama, fluida dinamis atau hidrodinamika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fluida yang bergerak. Nah, untuk fluida idealnya sendiri, yang pertama itu alirannya tunak atau steady. Yang kedua, alirannya mengikuti garis halus atau streamline. Yang ketiga, tidak kompresibel atau tidak bermampatkan. Yang keempat, tak kental atau non-viscous. Lalu ada jenis aliran fluida dibagi dua. Yang pertama, aliran lurus atau laminer. Yang kedua, aliran turbulen. Berikut ini adalah besaran-besaran dalam fluida dinamis. Jadi, ini adalah penjelasan secara detail tentang besar-besaran dalam fluida dinamis. Jadi, di sini adalah debit aliran atau Q, satuannya adalah meter kubik per S. Jadi, sigma V fluida per satuan waktu, atau Q sama dengan delta V besar per delta T kecil. Jadi, V besar di sini sebagai volume dan T-nya sebagai waktu. Atau bisa juga menggunakan Q sama dengan A dikali V kecil. Nah, V kecil ini sebagai kecepatan. Jadi kalau misalkan V besar itu dia volume, V kecilnya adalah kecepatan. Satuannya adalah M per S. Lalu yang pertama ada contoh soal. Jadi ada contoh soal. Yang pertama itu, apa ciri-ciri fluida dinamis kecuali? Jawabannya adalah aliran fluida dinamis. Karena aliran fluida tidak dinamis, melainkan status karena dibatasi oleh luas permukaan yang sama dan debit air beraturan. Selanjutnya, sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 7.20 WIB sampai dengan pukul 7.50 WIB. Jika debit air 10 liter per menit, maka berapa literkah volume air yang ada dalam bak mandi tersebut? Untuk jawabannya, diketahui T sebagai waktu yaitu 30 menit diperoleh dari jam 7.50 sampai jam 7.20. Atau bisa dikurang saja. Jadi si 50-nya ini bisa dikurang 20, jadi ya hasilnya 30. Nah, terus Q di sini sama dengan 10 liter per menit. Ditanyakan itu V atau volumenya. Nah, cara jawabnya adalah menggunakan rumus debit. Q sama dengan V per T. Ditanyakan V sama dengan Q dikali T sama dengan 10 liter per menit dikali 30 menit. Jadi hasilnya adalah 300 liter. Materi selanjutnya adalah persamaan kontinuitas. Di dalam konsep fluida ideal, debit aliran yang mengalir pada suatu penampang akan sama dengan debit aliran yang mengalir pada penampang yang lain. Dalam hal ini, debit yang mengalir pada penampang 1 akan sama dengan debit aliran air fluida yang mengalir pada penampang 2. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu berbagai tempat ke tempat yang lainnya. Kecepatan di satu penampang dengan penampang yang lain dihubungkan dalam satu persamaan yang disebut persamaan kontinuitas. Syaratnya yaitu Q1 sama dengan Q2. Jadi di sini ada persamaan kontinuitas
yang dirumuskan sebagai Q1 sama dengan Q2 atau A1 dikali V1, V-nya V kecil sama dengan A2 dikali V2. A ini sebagai luas penampang dan V kecil ini sebagai kecepatan. Ada pula cara menghitung jari-jarinya, yaitu R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Atau bisa juga menggunakan rumus mencari diameter, yaitu D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Berikut ini adalah contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti gambar. Jika luas penampang A1 sama dengan 8 cm kuadrat, A2-nya 4 cm kuadrat, dan laju zat cair F2-nya 2 m per s, tentukan besar F1-nya. Di sini, seperti yang sudah kita ketahui, V2-nya yaitu 2 m per s dan A2-nya adalah 4 cm kuadrat. Lalu di sini A1-nya sama dengan 8 cm kuadrat. Tinggal masukkan rumusnya. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya sudah diketahui 8 dikali V1-nya karena belum diketahui, jadi kita tulis aja V1. Nah, terus untuk A2-nya itu masukkan karena sudah diketahui yaitu 4. V2-nya sudah diketahui yaitu 2, dimasukkan. Lalu untuk mencari V1-nya, masukkan 4 kali 2 sama dengan 8, dan juga masukkan A1-nya yaitu 8. Jadi V1 sama dengan 8 per 8 sama dengan 1. Lanjut, materi selanjutnya hukum Bernoulli. Jika pada benda yang bergerak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, bagaimana nilai potensialnya ditambah nilai energi kinetiknya sama dengan konstan. Menurut Bernoulli, untuk fluida yang bergerak, energinya diubah menjadi ketekanan, jadi energi diubah menjadi tekanan. Oke, di sini ada hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis arus. Jadi di sini bisa kita gunakan P ditambah EK per V ditambah EP per V sama dengan konstan. Lalu P ditambah setengah M V per V, ini V kecil, terus bawahnya ada V besar, itu ditambah MGH per V, itu sama dengan konstan. Lalu P ditambah setengah rho V kecil kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Atau P1 ditambah setengah rho V kecil 1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Jadi keterangannya adalah P sebagai tekanan, satuannya N per M kuadrat. Lalu ada rho atau massa jenis, V kecil sebagai kecepatan, G sebagai persamaan gravitasi, dan H sebagai ketinggian. Berikut ini adalah contoh soalnya. Di sini disediakan sebuah pesawat terbang sedang terbang pada ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut. Kecepatan pesawat adalah 250 m per s. Tentukan tekanan udara pada pesawat tersebut. Jika tekanan udara di permukaan laut adalah 1013 dikali 10 pangkat 5 PA, gunakan hukum Bernoulli. Jadi jawabannya, dengan menggunakan hukum Bernoulli, tekanan pada pesawat dapat dihitung dengan rumus P1 tambah setengah PV1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P, berarti yang awalnya juga sama, rho V 2
kuadrat ditambah rho GH2. Dengan P1 adalah tekanan di permukaan laut, rho adalah massa jenis udara, V1 dan V2 adalah kecepatan udara di permukaan laut, dan pesawat G adalah percepatan gravitasinya, H1 dan H2 adalah ketinggian di permukaan laut dan pada pesawat. Jadi ketika pesawat terbang di ketinggian tekanan udara akan berkurang dan dapat dihitung menggunakan rumus di atas. Di sini ada soal lagi, yaitu sebuah bola pingpong terbang di udara dengan kecepatan 20 m/s jika tekanan udara di sekitar bola adalah 1013 kali 10 pangkat 5 PA. Hitunglah tekanan udara pada bola pingpong menggunakan hukum Bernoulli. Jadi, dengan menggunakan hukum Bernoulli, tekanan pada bola pingpong dapat dihitung dengan rumus P1 tambah setengah rho V 1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V 2 kuadrat, dengan P1 adalah tekanan di sekitar bola, rho adalah massa jenis udara, V1 dan V2 adalah kecepatan udara di sekitar bola dan pada bola pingpong. Lalu P1 tambah setengah rho 0 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho 20 kuadrat. P1 sama dengan P2 ditambah 200 PA, jadi tekanan utara pada bola pingpong adalah 1013 dikali 10 pangkat 5 dikurang 200 PA sama dengan 1128 dikali 10 pangkat 5 PA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.